Selamat berjumpa di Realita TV dan juga di YouTube channel lainnya ya. Saat ini saya sedang bersama dengan dari TP3 ya, Marwan Batubara. Ini tentu terkait beberapa waktu yang lalu Kapolri Listio Sigit mengatakan bahwa KM 50 kasusnya ada kemungkinan dibuka kembali jika ada novum begitu kan. Nah, baru-baru ini sekelompok masyarakat memberikan novum ya ke Barreskrim ya. Ya, kemarin. Nah, ini komentar Pak Marwan bagaimana? Ya, saya kira bagi TP3 maupun lawyer yang mewakili keluarga korban ya, bagi kita sebetulnya kita tidak mengenal istilah novum untuk kasus pembunuhan sadis itu. Karena bagi kita pengadilannya sendiri belum ada. Kalau yang sudah terjadi, yang sudah ada vonis lalu 2 orang polisi bebas, itu kan pengadilan yang direkayasa oleh pemerintah. Ada jaksa terlibat, oke, silakan saja. Tapi bagi kita sebenarnya itu adalah pengadilan dagelan yang syarat dengan rekayasa. Tapi untuk masyarakat menanggapi tawaran Kapolri yang dikatakan kalau ada novum silakan ajukan, ya masyarakat silakan aja jalan, dan mungkin makin banyak, dan ada novum yang mereka bawa itu untuk menunjukkan bahwa memang pengadilan yang terjadi itu adalah sesat. Kami mempersilahkan saja gitu. Tapi prinsipnya bagi TP3 maupun dari tim lawyer Habib Rizik, kita tidak ingin terjebak kepada tawaran itu, karena dengan begitu nanti kita bisa dianggap mengakui, padahal kita tidak pernah mengakui, karena bagi kita ini adalah pelanggaran HAM berat yang harus diproses penyelidikannya oleh Komnas HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Ini belum pernah terjadi. Penyelidikannya belum pernah terjadi. Jadi bagaimana bisa ada vonis? Bagaimana ada pengadilan? Bagaimana akan dibuka lagi ya? Karena belum dimulai. Ya, tapi kalau mau membuka yang sudah direkayasa itu sesuai dengan pengadilan pengaduan masyarakat seperti yang terjadi kemarin, saya kira silakan saja itu. Ada yang lain dengan novum selain yang diajukan kemarin, silakan saja. Kita mendorong itu. Tapi bukan berarti kita sudah menganggap bahwa pengadilan sudah pernah terjadi, terutama pengadilan HAM berat, pembunuhan, pembantaian terhadap 6 pengawal ARS. Bagi kita itu belum pernah terjadi. Jadi menurut Bang Marwani langsung aja fokus ya ke pengadilan HAM begitu saja. Betul, ya. Meskipun menurut Komnas HAM ini bukan pelanggaran HAM berat, sehingga hanya pengadilan pidana, nggak bisa diadili di pengadilan HAM. Ya, saya kira kita kan sudah pernah menyatakan sikap kita terhadap Komnas HAM. Mereka ini bukan mewakili rakyat. Mereka ini bekerja untuk rezim yang membantai rakyat. Mereka mewakili rezim yang membantai rakyat, bukan mewakili rakyat yang dibantai. Karena itu kita tidak pernah sedikit pun percaya dengan apa yang dilaporkan oleh Komnas HAM, karena faktanya mereka hanya memantaunya pun tidak dapat izin pengadilan. Lalu mereka kasih label terhadap hasil pemantauan itu sebagai hasil penyelidikan, dan ini lalu dipakai oleh rezim, oleh polisi, oleh pemerintah. Jadi Komnas HAM-nya sudah bermasalah, hasilnya juga bermasalah. Nah, inilah yang lalu dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya proses hukum, yang dengan begitu karena awalnya sudah bermasalah, ujungnya juga pasti bermasalah, sehingga kita tidak pernah mengakui itu. Ya, karena bagaimana bisa Komnas HAM menyimpulkan bahwa ini adalah bukan pelanggaran HAM berat, sementara pengusutan faktanya pun belum pernah dilakukan secara benar, begitu ya? Betul, karena proses penyelidikannya sendiri belum pernah terjadi. Komnas HAM belum pernah melakukan penyelidikan sesuai dengan
perintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ya. Alasannya Komnas HAM karena tidak melibatkan negara, bukan state crime. Ini dari mana kesimpulan itu? Kok tahu tidak melibatkan negara ini? Ya, saya kira tadi ya kita tetap berpegang kepada ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan di undang-undang itu bisa dibaca misalnya di pasal 7 dan pasal 9 yang terjadi adalah pembantaian sistematis. Nah, kalau itu sebagai dasar, maka mestinya ini harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, itu ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, faktanya itu tidak mereka lakukan gitu. Tentang novum itu sendiri atau bukti-bukti yang ditemukan oleh masyarakat maupun Tempo juga mengeluarkan laporan ya, ada beberapa orang yang bersaksi, kemudian ada mobil dan lain sebagainya. Melihat bukti itu bagaimana nih, Bang Marwan? Saya kira kita berharap supaya DPR, Presiden yang dulu pernah berjanji kepada kita tanggal 9 Maret tahun lalu untuk meminta lembaga terkait dan Presiden punya komitmen untuk membuka kasus ini secara adil, transparan, dan diterima oleh publik. Itu statement Presiden tanggal 9 Maret untuk dibuktikan. Karena yang sudah terjadi itu hanyalah pengadilan yang syarat rekayasa untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini sudah diproses loh. Padahal prosesnya sendiri itu tidak mengikuti aturan yang berlaku. Nah, cuma untuk seolah-olah ini mereka sudah bekerja, ditipulah, dimanipulasilah proses itu, ditipulah rakyat, dan diakuilah bahwa ini sudah terjadi pengadilannya. Padahal pengadilan itu sendiri menurut aturan yang berlaku itu belum pernah terjadi gitu. Jangankan pengadilan, penyelidikannya saja belum. Seperti itulah. Jadi permintaannya seharusnya adili gitu ya. Adili pembunuh 6 laskar atau 6 pengawal HRS begitu ya. Pro justisia, mengikuti aturan yang ada. Karena belum pernah belum telah terjadi. Belum terjadi Dan pengadilan terhadap. dalam hal ini pemerintah memakai yang namanya lembaga Komnas HAM sebagai alat untuk mengendorse pengadilan yang sudah direkayasa itu. Nah, sebaliknya Komnas HAM mengikuti saja apa yang diinginkan oleh pemerintah yang sudah atau aparat negara. Karena kita meyakini yang membunuh itu adalah aparat negara sendiri. Nah, karena memang ini sudah bersatu untuk melakukan manipulasi terhadap rakyat, ya memang kita tidak bisa berharap lain kecuali kepada misalnya rakyat atau kepada DPR untuk meminta supaya dilakukan penyelidikan ulang sesuai dengan undang-undang. Karena kalau berharap dari Komnas HAM untuk diadili di pengadilan HAM kayaknya nggak mungkin. Sudah tidak bisa, mereka sudah mengarahkan itu dan mereka melakukan kebohongan publik sangat nyata. Melakukan pemantauan tapi membuat judul laporannya kepada pemerintah laporan penyelidikan. Ini sangat fatal. Gitu. Jadi sudah dimulai kejahatan ini ya terpisah dari kejahatan atau pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat negara terhadap 6 pengawal HRS, tapi kejahatan lain adalah kejahatan untuk menyembunyikan siapa pembunuh sebenarnya, dan itu dilakukan oleh Komnas HAM. Ya, kalau sudah tidak bisa berharap dari Komnas HAM, jadi satu-satunya harapan ini ke DPR sekarang ya? Ke DPR atau ke rakyat. DPR minta ada perintah kepada Presiden supaya dilakukan proses penyelidikan menurut Undang-Undang Nomor 26 tadi. Nah, mungkin DPR perlu tekanan rakyat pastinya. Betul, jadi rakyat. Jadi kita berharapnya sebetulnya tinggal kepada rakyat, karena faktanya memang TP3 itu sudah berkirim surat ya setelah buku putih tentang pembunuhan 6 pengawal itu diterbitkan sekitar bulan Mei, Juni itu kita berkirim surat kepada Presiden, kepada DPR untuk menyampaikan laporan itu. Tapi Presiden sendiri tidak pernah mau menerima kita. Padahal waktu tanggal 9 Maret
beliau berjanji akan menerima kita, tapi setelah laporan jadi ternyata tidak. Jadi laporan itu tidak pernah diterima Presiden? Mungkin sudah diterima, tapi tidak ada kesempatan untuk audiensi maupun untuk bagaimana ini menjadi dasar salah satu alat untuk melakukan penyidikan yang sebenarnya. Nah, ke DPR juga sama, kita minta waktu untuk audiensi, tidak ada satupun tidak ada satupun pimpinan DPR yang menjawab. Kalau bicara fraksi, hanya 3 yang merespon dan menerima kita, yaitu PKS, kemudian PAN, lalu P3. Tapi kalau bicara pimpinan DPR-nya, mereka tidak menggubris permohonan audiensi dari TP3. Jadi sini harapan tentu pada rakyat, karena kedaulatan di tangan rakyat akhirnya. Betul. Jadi ini kuncinya sekarang di rakyat, karena memang susah ya kalau diharapkan di yang lembaga lainnya. Baik, terima kasih nih Bang Marwan Batubara, terima kasih juga yang sudah menyaksikan layar. Siap. Ya, itu aja. Siap.